Selamat siang kawan-kawan. Kali ini kita akan buat tutorial cara instalasi WinCode ya, dari download, install sampai dengan cara settingnya ya. Ya, di sini kawan-kawan kalau apabila sudah punya softwarenya, filenya ya, tinggal install aja. Tapi kalau misalkan kawan-kawan belum punya programnya, kawan-kawan bisa download di beberapa website ya. Ini salah satunya saya coba ambil dari websitenya Berita Forex. Oke, ini saya buka dulu. Ini saya ambil dari websitenya beritaforex.com. Ya, oke. Sambil menunggu ya, sambil loading. Nanti kita akan download, itu adanya di file download ya, Win32 for Windows. Oke, ini baru kebuka websitenya ya. Ini di download area ya, jadi Win32 ya. Ini ada Win32 for Windows, ada for Android ya. Cuma di sini saya mau buat tutorialnya yang for Windows ya. Kita klik. Oke, ini tinggal saya install ya. Filenya sebanyak 3,69 MB. Ya, oke. Sudah selesai downloadnya. Oke, ini ada di sini filenya ya, namanya Ian Question June 2016 ya. Ini nanti ada dua, ada PDF-nya cara instalasi ya, dan ini softwarenya berbentuk exe ya, berbentuk paparnya exe. Nah, ini tinggal kita klik aja 2 kali, maka dia otomatis bakalan terinstall ya. Kemudian kita klik yes ya. Oke, ini biasanya program ini suka dianggap virus ya, jadi ini tetap aja jalankan ya, tetap jalankan. Nah, ini kita pilih yang ini setup ya, kemudian klik next, kemudian kita klik next. Nah, ininya pilih others next aja, kemudian next, custom next ya, next ya, next terus ya, sampai nanti finish ya. Oke, ini finish ya. Nah, nanti programnya itu ini tulisannya Ian ya. Nah, ini nanti tinggal kita buka aja filenya. Nah, nanti kawan-kawan akan dipinta ID-nya ya, jadi akan silakan masukkan ID-nya ya. Nah, ini kawan-kawan bisa masukkan ID-nya ya. Oke, ini saya masukkan ID-nya, kemudian set ya. Nah, biasanya tampilan kosong ya. Ini saya coba hapus aja dulu semuanya ya, biar dari awal. Ini tampilan menu awalnya ya. Nah, jadi di sini tampaknya kan kosong pertamanya. Nah, kawan-kawan di sini ada toolbarnya ya, ini barnya ya. Ini namanya menu bar ya. Nah, ini bisa di setting connection settingnya. Nah, ini kalau kawan-kawan mau buat monitor page atau forex page ya. Oke, misalkan kamu mau bikin monitor page nih ya, seperti di bursa ya, tinggal klik aja nih. Nah, keluarlah semuanya nih. Nah, nanti tinggal diisi aja nih apa simbolnya. Nah, simbol ini kita bisa lihat di gambar teropong ini ya, di search ya, atau di sini juga di file ya, cari search. Sebentar, cari search di jadi gampang, sini aja tinggal cari search ya. Nah, keluar nih semuanya nih, semua simbol-simbolnya. Nah, kayak ini ARG, Argentina peso, AUD, Australian dollar ya, baik itu currency
habis itu cash index ya, indeks, habis itu ada Hong Kong stock, Hong Kong futures, Singapore stock ya, jadi saham saham lokal juga ada, Indonesian stock ya. Jadi ini sebenarnya platformnya seluruhnya sih untuk bukan hanya forex tapi internasional juga ya. Nah, misalkan ini nih ya, nah kita mau bikin misalkan apa, simbolnya AUD ya, aksen dolar, ya udah maka dia nongol nih Aussie ya kan. uh, Baik itu ini harganya, bitasnya, ini open price hari ini ya, ini L trade harga yang sedang. Jadi ini Aussie, ini waktunya jamnya, ini udah saya setting jam Indonesia ya, WIB 077 ya. Ini L trade, ini harga sedang berjalan, ini bid permintaan, ini as penawaran, ini open price ya, harga pembukaan di bursa hari ini harga high-nya hari ini harga low, ini pcos, ini ada purpose close ya, jadi penutupan kemarin. Nah ini volume transaksi, ini turnovernya ya, seperti itu. Nah atau kalau misalkan mau banyak-banyak nih ya, itu bisa juga kita tinggal mau berapa pair ya kan. Misalkan kita mau ini memasukkan ke sini simbolnya, tinggal masukkan aja kemari gitu, tinggal masukkan add to monitor ya, tuh nongol semua ya. Jadi ini semua simbol-simbolnya ada di sini semua ya, jadi mau apapun itu ada semua di sini ya, tinggal ikutin aja sesuai yang ada di sini simbolnya ya. Ini kalau kawan-kawan bikin monitor ya. Nah misalkan mau bikin tab baru nih ya kan ya, misalkan tab baru, nah ini juga bisa juga nih bikin kayak semacam kayak kita bikin pembukaan accounting. Jadi mau tambahin row gitu, atau mau dihapus row-nya, itu bisa semua ya. Oke. Nah kalau misalkan kita mau bikin template baru ya kan, nah ini bisa di sini ya, klik tab, kemudian add new single pane tab. Nah ini pun bisa bikin lagi, mau bikin chart, bikin monitor, atau kita mau bikin yang lain-lain tuh bisa ya gitu. Jadi banyak banget fungsinya. Nah ini pun bisa kita split, misalkan kayak gini, misalkan saya mau add, oke, misalkan saya mau bikin add rate yang ini, misalkan chart nih ya kan. Misalkan saya ambil misalkan gold ya, gold itu LGD di sisi simbolnya misalkan ya. Nah ini semua bisa disetting ya, berubah ya kan. Ini mau daily, ini buat time frame nya, intervalnya ya, misalkan saya pakai daily. Nah ini tipenya mau apa, mau candlestick, mau line, mau line and bar, point figure, Renko ya, Renko chart, itu bisa gitu. Kalau ini saya coba bikin candlestick ya, ini warnanya saya rubah up menjadi untuk upnya saya bikin blue ya, warna biru. Kalau downnya itu candlenya warna merah ya. Ini saya bikin juga, rubah max itemnya itu per 500 candle ya, satu chart. Nah kemudian bisa juga saya setting Soyegert-nya semua saya setting ya, tinggal klik OK ya. Nah ini keluar chartnya ya kan, seperti ini. Misalkan saya mau tambahin lagi, mau saya split gitu bawahnya, misalkan saya pakai Renko, nah itu tinggal split aja ya kan. Ini at bottom, misalkan saya mau split new chart juga, misalkan LGD ya, untuk logo gold ya, daily. Nah cuman sini mau saya setting nih ganti Renko chart ya, misalkan ini saya sama setting Soyegert segala macam, saya setting oke, keluar. Nah ini Renko ya. Ini kalau kemudian ini mau saya misalkan mau saya tambahin nih, misalkan misalkan di sini untuk news ya kan, headline news ya. Sorry, ini ada announcement
banyak sekali di sini. Jadi kalau kawan-kawan mau bikin apapun ini ada semua di sini ya. Ya, harusnya ada juga news ini ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan mau kita bikin lagi nih tab baru ya kan. Kemudian misalkan saya setting seperti ini ya, saya mau yang saya split. Misalkan saya setting atasnya misalkan monitor ya. Misalkan saya mau bikin ini untuk pairnya misalkan Posterling ya atau GBP ya. Udah keluar ini harganya ya. Misalkan apa, saya mau lihat di sini GBP aja misalkan. Nah ini bisa dihapus semua nih ya kan. Ini dihapus, 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 dihapus ya. Jadi misalkan saya mau bikin di sini ada 3 cat apa, misalkan 2 mata uang ya, dua pair misalkan, atau saya bikin 3 pair lah. Nah, misalkan ini GBP, ini saya bikin Japan ya. Ini saya bikin misalkan GBP JPY ya. Ya udah, ini saya tinggal bikin mau bikin apa, bawahnya saya bikin 3 cat misalkan ya. Ya, oke, ini misalkan udah ya, saya bikin 3 pair ya, ini saya setting. Nah, saya mau pecah-pecah nih, saya bikin catnya nih ya. Saya tinggal bikin aja misalkan mau apa, mau 1 cat 1 pair ya. Ya tinggal bikin jadi 3 misalkan ya. Oke, ini kedua, ini ketiga. Nah ini bisa kita atur mau berapa besar catnya masing-masing ya. Oke, nah ini tinggal klik new chart, misalkan pairnya GBP ya. Misalkan di sini saya pakai catnya cat Harley ya. Nah tipenya candlestick ya. Saya mau tampilkan semua ya stylenya. Nah ini tampilannya nih, ini untuk GBP ya kan. Nah ini untuk JPY. Nah ini kalau mau gedein tinggal di patch up aja ya. Mau gedein untuk kecil patch up atau patch down. Nah ini saya mau bikin GBP JPY ya. Ini udah selesai gitu. Nah ini udah ada 3 cat ya. Nah tinggal saya mau masukin apa nih, indikator misalkan ya, atau saya mau, nah ini kalau ini klik kanan nih, ini properti itu yang tadi ya, properti ya. Kalau kita mau rubah-rubah ya, atau kalau kita mau ngubah candle ya kan jadi point figure, Renko atau line atau bar. Nah ini ada di type. Nah kalau interval ini untuk merubah time frame. Kalau study ini untuk indikator. Nah ini indikatornya nih ya. Jadi mau signal, trend signal, moving average semuanya ada ya. Nah mau sampai order segala macem. Oke. Nah ini kalau kita mau bikin garis nih kayak trend line, Fibonacci, Gann ya kan, rough regression, ini semua ada di sini ya gitu. Jadi semuanya ada ya. Oke, misalkan oke, sekarang saya coba buat saya buat tentang chart ya, chart teknik saya ya. Saya biasanya pakai F1 Trader System
ini saya coba. Nah ini bisa dibikin juga, saya bikin tab baru aja ya. Nah kalau di sini saya bikin selalu 1 kali 3 ya. Kenapa? Karena saya bisa rubah itu jadi scalper ya, atau saya bikin day trade ataupun saya bikin long term ya, long trade, swing trade ya, 1 kali 3 ya. Nah ini saya klik new chart ya. Oke, misalkan saya bikin pairnya EUR ya. Misalnya saya bikin kalau kiri ini untuk time frame kecil, misalkan time frame 5 menit ya, karena saya selalu untuk kalau scalping saya pakai 5 menit ya. Klik OK ya. Kalau yang tengah ini saya pakai yang hourly ya, sama EUR, tinggal ganti aja intervalnya hourly ya, tinggal saya show grid for style. Oke, klik OK, kemudian saya perbesar. Oke, ini new chart. Nah, kalau ini juga sama EUR, cuman ini saya bikin daily untuk long ya, untuk swing trade kalau saya mau swing trade. Oke, ini juga sama, saya set gridnya semuanya. Oke, ini tempat candlenya. Nah kalau saya, karena saya tadi nggak pakai F1 Trader System, maka ini saya berarti pakai ini trade signal ya, Fretam F1 Trader System ya. Nah ini kalau kita mau nyeting itu klik kanan di lambang panahnya nih ya, panahnya ini nih ya. Nah klik, nah ini periodenya ya. Kalau saya itu biasanya ada dua ya, mau pakai fix signal atau pakai floating signal. Jadi signal repen ya, repen signal. Jadi kalau fix signal itu saya biasanya pakainya yang periodenya periode 3 untuk buy atau sell ya. Nah ini sound alarm. Nah ini kalau kita mau bunyiin alarm ini diklik ya, sound alarm. Nah ini pop up window minder itu untuk ngeluarin pop up ya, jadi minder pengingat bentuk pop up. Nah kalau ini kalau mau fix signal ini wajib ini show on the next intervalnya di checklist ya. Nah kalau misalkan kita mau warnanya cuman nggak kayak gini, bacanya kan biru merahnya kan nih, asal merah turun, kalau biru naik ya. Tapi kalau misalkan candlenya lagi turun ya merah juga gitu kan. Nah kalau misalkan kita mau rubah sesuai dengan signal, misal signal up gitu belum berubah, maka di up warna biru ya udah biru semua ya. Contohnya kayak gini tuh ya kan, dia up nih tuh biru semua, kalau dia down dia merah semua ya, seperti itu. Oke ya. Oke, ini saya coba setting fix ya. Kalau misalkan kawan-kawan mau pakai yang signal repen itu bisa ya, nanti tinggal dirubah aja ya. Rubah apa ini periodenya. Kalau periodenya kalau repen itu ya minimal di 5 ya, jadi repennya itu periode 5. Nah cuman jangan pakai so on exception, dikosongin, jangan di checklist ya. Jadi nanti dia signalnya akan repen, jadi asal dia memang ada perubahan tren langsung bunyi duluan tung 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 gitu, walaupun bisa jadi signalnya false gitu. Tapi kalau ini fix gitu, jadi dia tetap nggak bakal berubah gitu sampai emang tas signalnya ada lagi fix gitu. Kalau repen itu dia bakal berubah-ubah sampai signal itu fix di candle selanjutnya ya. Ya ini bebas, serah mau gimana ya, mau settingannya seperti apa, jadi sesuka dengan tradernya masing-masing ya. Kalau dia memang sukanya yang safety, yang ibaratnya saya maunya signalnya fix, ya udah bikin fix, berarti soal next di checklist ya, ininya ganti periode 3. Tapi kalau misalkan saya maunya yang yang nggak telat gitu, jadi nggak apa repen tapi saya OP nggak telat, nah itu berarti nanti sono NXT partnernya itu dikosongin aja, jangan di checklist ya. Oke. Nah ini untuk signalnya. Nah biasanya saya tambahin indikator ya, indikator pendukungnya.
Nah, indikator pendukungnya saya biasa gunakan parabolic SAR ya. Ini parabolic SAR ya. Nah, ini kalau mau rubah-rubah di sini ya stepnya, atau mau bawa warna ya kan, tebalannya, warna segala macam itu di sini. Nah, bisa juga nih bikin minder. Kalau mau bikin minder ya, misalkan nanti parabolic confirm misalkan up cross ya kan dengan candle ya kan, biasanya dengan current price ya kan, itu bisa nanti keluar dia mindernya, pengingatnya ya, tinggal tampilin aja pop up window minder ya. Ini kalau kawan-kawan mau ibaratnya mas mikir lah gitu, jadi tinggal tunggu petunjuk yang ada di sini. Nah, itu bisa semua karena ini sisinya semua udah pop up minder semua gitu, semua pakai minder, pakai pengingat ya. Ini misalkan kawan-kawan kalau mau ya bikin gitu, tapi kalau misalkan nggak mau ya kosongin aja gitu. Karena nanti kalau misalkan ini tinggal di add aja, klik add ya, di add, habis itu klik kayak gini, di klik add, nah nongol dia nih ya. Nanti kalau misalkan paraboliknya dia cross up cross ya kan, itu akan ngasih tahu gitu bentuk notifikasi ya. Oke, ini kalau mau pakai pop up ya. Oke, ini juga sama, saya pakai parabolik ya. Ini advantage system di Wincode ya. Kemudian saya tambahin sama MACD ya. Ya, ini mau rubah-rubah misalkan 12 26 12 12 269 itu serah ya gitu. Nah, nanti mau berubah warnanya ya kan, untuk MACD deviasi segala macam itu bisa semua gitu, mau berubah warnanya ya. Mau pakai minder juga sama bisa gitu ya, ibaratnya nanti nunggu deviasinya misalkan approach sama misalkan sama MACD ya kan ya, itu bisa semua setting semua di sini ya gitu. Jadi ini sebenarnya apa, kalau saya bilang ya semacam semi robot gitu. Jadi kita cuman menunggu uh, si si indikator ini apa gitu signalnya, ngasih saran apa gitu, advice. Masih di ya, biasanya udah saya indikatornya doang. Paling kalau saya mau tambahan ya kan, itu saya cuma tambahin dengan pivot ya. Tadi saya tambahin nih misalnya pivot, saya tadi Harley ya kan pakai time frame Harley. Nah, saya mau tahu dong pivotnya hari ini, ibaratnya support resistennya. Nah, kalau pivot saya biasa pakai di sini nih, di order ya. Ini indikator semua masalahnya di sini ya, saya pakai pivotal point. Oke, udah itu ada semua harganya nih, harga pivotnya berapa ya kan hari ini kan harian nih, daily ya tuh, daily kan gitu. Jadi kalau misalkan di sini mau disetting bulanan, pivot bulanan ya bisa aja gitu, tinggal disetting aja. Oke, ini pivotal point misalkan only ya kan, udah keluar pivot pointnya untuk tulisannya untuk bulan ini ya. Kemudian ya tinggal di rename, kalau mau di rename misalkan apa ini filenya kita tulis EUR ya kan simbolnya. Jadi ini template chat kita untuk EUR ya kan. Nah, nanti tinggal kita mau save nih tabnya ya, tinggal save aja ya kan, klik save tab ya. Misalkan EUR ya, tinggal klik save, udah otomatis dia kesimpan. Nah, misalkan kalian mau tambahin catnya, saya mau tambahin lah misalkan catnya tambahin apa, misalkan GBP USD ya kan, ya udah cat yang tadi yang dibuat nih kayak ini EUR tab, ya udah tinggal klik open ya tuh nongol ya. Tinggal apa, tinggal rubah aja pairnya apa nih, EUR berarti pairnya kalau misalkan GBP USD GBP, tinggal klik GBP rubah ya kan, GBP rubah GBP ya rubah, udah ini otomatis semua gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek bikin cat satu-satu lagi karena itu otomatis semua, tinggal kita rubah-rubah aja
gitu. Kalau udah kita save tab tinggal kita load, udah tinggal rubah-rubah pairnya. Nah ini tinggal di rename misalkan apa, GBP ya. Mau bikin lagi ini mau sampai 10 chat juga bisa, tinggal kita klik load tab ya kan, klik EUR, klik open ya kan, sama lagi ya kan. Mau ganti misalkan gold LGD ya kan, LGD ganti lagi LGD ya, ganti lagi LGD ya. Oke. Nah kalau di sini karena sama aja gitu ya kan. Kalau saya cuma analisa, karena saya pakai 3 indikator ya, biasanya saya cuma asal 2 menyatakan sama, ya udah saya akan ambil posisi. Contoh misalkan ya, ya ini ya buy gold misalkan, saya lihat nih satu signal nyuruh buy, terus MACD perpotongan ke atas ya, berarti uptrend. Habis itu parabolik SAR titiknya dari atas pindah ke bawah candle, berarti uptrend. Ya udah saya akan buy gitu terus saja gitu. Nanti saya akan, misalnya saya mau take profit berapa gitu, berapa banyak gitu, seperti itu doang gitu. Ini rename dulu nih, saya rename ini, saya pakai namanya gold ya. Kamu bisa lihat gitu, misalkan apa ya, ini kayak gini, klik buy ya kan. Nah ini signalnya nih ya kan, bunyi nih euro sell signal ya, tuh dia fix. Nah kemungkinan euro bakalan turun gitu. Kenapa? Karena satu signalnya sell, fix sell, kan fix nggak bunyi berkali-kali karena saya settingnya tadi fix signal, bukan yang repen signal. Nah ini fix signal, signal sell, titik paraboliknya di atas candle, MACD potong ke bawah. Ya udah, ini kemungkinan 80-90% itu pasti turun harganya. Ya udah tinggal apa, tinggal sell gitu. Udah seperti itu doang. Jadi emang teknik ini mudah banget, jadi nggak perlu kita harus monitor. Ini kalau saya misalkan ini soundnya aja cuman, oh ini 100% ya, ya soundnya aja ini kalau misalkan 100% itu bisa sampai jarak 5 meter aja kedengeran gitu, lumayan kencang gitu. Apalagi kalau pakai tambahin speaker, wah bisa berisik banget ya. Jadi seperti inilah cara kita nyeting ya kan. Habis itu cara analisanya pun seperti itu ya. Tinggal nanti kawan-kawan ya harus tahu mau pakai time frame berapa gitu. Kalau time frame hourly ya berarti hourly ya gitu. Jadi kawan-kawan tuh harus tahu gitu, kayak gini nih ya, titiknya sell signal MACD, ya udah 2 indikator nyuruh sell, ya udah sell pasti turun banyak. Nah namanya hourly berarti turunnya bakalan banyak gitu. Baca satu kali trend dia pasti banyak, nggak bakal sedikit. Nah kalau mau ambil profit banyak ya pasti time frame nya lebih besar gitu. Kalau time frame kecil ya susah nih, kayak ini kan time frame kecil nih, paling turun berapa pip gitu, paling juga 10 pip gitu. Karena memang semakin time frame nya semakin besar, trennya semakin besar, berarti ya dia range nya pun semakin besar ya gitu. Jadi kawan-kawan bisa jadi dari install, nyeting ya semua bisa di sini. Nah misalnya kawan-kawan ini ada juga nih, kita males nih ya kan, wah nanti aja set, lihat aja nih harga resistnya berapa nih ya kan. Misalkan STN 2 nya oh 112.427, udahlah saya malas monitor, saya maunya nanti aja kalau harga 1427 dia ada bunyi, bisa juga di setting gitu. Pakai apa, limit minder. Nah ini ada limit minder nih ya, ini klik no. Nah nanti keluar nomor sini nih, misalkan apa, pairnya EUR ya. Nah nanti saya akan limit nih harga high nya, kalau misalkan dia di berapa tadi, asistennya nih 12427, si input ngasih tahu nih gitu, dibaca ngasih alarm ke saya buat ngingetin ya, 11247 ya. Ini bisa di juga gitu
supportnya gitu. Misalkan kira-kira nanti low nya di sini nih, isi aja supportnya di sini, harganya berapa, nanti otomatis kalau tiba-tiba ada harga itu, ini akan bunyi gitu, bunyi ini alarm semuanya, nanti tinggal cek saja nih sound alarm, pop up window minder gitu, udah nanti otomatis gitu. Jadi semuanya ini udah disetting otomatis semua, ya sangat mudah sekali kalau buat kita trading lah gitu. Jadi nggak perlu ganggu kerjaan aktivitas kita semuanya gitu. Jadi kita mau trading tuh nggak usah harus, oh saya waktu apa mesti panteng terus, monitor terus, nggak perlu. Ini kita tinggal nunggu alarmnya aja kok, nunggu bunyi ya kan, bunyi kita analisa sesuai, ya udah gitu, kita open posisi. Jadi seperti doang ya, kayak ini nih baru nih GBP nih, baru baru fix signal nih. Nah ya kan baru satu doang nih, satu indikator doang, satu signal, yang ini belum belum nempel nih, belum cross ya kan. Ya kalau mau OP sih ya saya bilang bagusan dua indikator minimal sama, karena ini parabolik masih jauh nih untuk pindah ke atas candle, ya minimal ini dua ini. Tapi kalau memang kita mau spekulasi, ya kan mau spekulasi gitu, ya nggak apa-apa gitu, kita OP aja langsung, kita ambil sell ya, pasang stop loss ya berapa puluh pip ya, udah kita tinggal aja gitu. Karena kalau fix signal ini ya ibaratnya saya bilang sih, walaupun dia nggak pakai indikator tambahan itu, ya akurasinya sih lumayan lah, sekitar 60-70% ya, 70% lumayan ya kata akurasinya. Tapi kalau mau bagus ya ada indikator yang pendukung yang nambahin ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti untuk kelas apa lebih dalamnya, detailnya bisa tanya saya langsung ya di grup Telegram gitu. Oke kawan-kawan, itu aja, semoga bermanfaat ya. Ini untuk settingan signal ya, teknik F1 Trader System di Win ke 32. Oke, sampai jumpa lagi kawan di tutorial selanjutnya.